melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema pengharapan yang tidak pernah memalukan. Sebelumnya mari kita satukan hati berdoa. Betapa kami bersyukur untuk kembali kesempatan Tuhan percayakan kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus kiranya mewahyukan hikmat dan pengertian untuk kami mengerti isi hati Tuhan melalui materi yang akan disampaikan. Berbicaralah atas kami Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Berobos, bacaan kita dari Roma 5 ayat 3 sampai dengan ke-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, kita semua pasti pernah menaruh pengharapan ya saudara ya di dalam hidup ini. Seperti anak sekolah berharap bisa lulus ujian. Petani berharap panennya berhasil. Orang tua berharap anaknya sukses saudara. Tapi seringkali pengharapan kita bisa hancur. Kenapa? Karena kita tidak menerima seperti apa yang kita harapkan atau apa yang kita doakan saudara. Nah, tetapi firman Tuhan berkata seperti tadi bacaan yang kita sudah baca bahwa pengharapan tidak akan mengecewakan. Pengharapan yang kita taruhkan di dalam tangan Tuhan yang hebat yaitu Tuhan Yesus itu tidak akan pernah mengecewakan. Kenapa saudara? Karena pengharapan orang percaya bukanlah sekedar harapan kosong, melainkan pengharapan yang berakar kepada kasih Allah yang dicurahkan melalui Roh Kudus-Nya. Jadi saudara, melalui ayat di atas tadi kita belajar 3 hal. Yaitu yang pertama, kesengsaraan itu bukan akhir tetapi proses. Yang kedua, ketekunan akan melahirkan karakter yang tahan uji. Dan yang ketiga, karakter yang tahan uji melahirkan pengharapan yang teguh. Kita akan pelajari satu persatu saudara 3 hal tadi. Bahwa kesengsaraan bukan akhir tetapi proses. Seperti Roma 5 ayat ketiga tadi kita baca. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya saudara, Paulus berkata bahwa kita bermegah juga dalam kesengsaraan. Kenapa? Karena kesengsaraan tidak menghancurkan kita, tetapi akan membentuk kita. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 3 berkata demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya saudara, dari bacaan tadi kita belajar di sini bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kata anggaplah berarti sebetulnya nggak bahagia saudara. Tapi saudara harus menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan ketika kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kenapa? Karena bahwa ternyata pencobaan itu adalah ujian terhadap iman saudara dan saya. Dan ketika kita teruji, kita akan menjadi orang-orang yang terus bisa bertekun saudara. Jadi Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaannya kepada saudara dan saya. Ya, ada ilustrasi begini saudara. Emas yang kita pakai itu tidak langsung indah. Kalau saudara pergi ke Freeport di gunung yang mengandung biji emas, di sana saudara tidak akan melihat seperti Tugu Monas, yaitu emas yang udah jadi begitu, tidak saudara. Tapi tetap gunung, tapi harus melalui proses untuk menjadi emas. Bahkan emas yang murni harus mengalami beberapa tahap proses. Nah saudara,
Bagaimana cara memprosesnya? Tentunya harus melalui api yang panas. Jadi berkali-kali dipanaskan dalam temperatur yang lebih panas, lebih panas, lebih panas. Sampai emas itu mulai mengendap menjadi emas yang murni. Jadi saudara, kalau ada orang yang datang di tempat saudara atau di komunitas di mana saudara berada. Dan saudara mendapatkan ia waktu ia datang dan ia kita dapati seperti orang yang tukang ngomongin orang, orang yang suka marah, orang yang suka bohong. Nah saudara, sebetulnya mereka itu sedang dimurnikan sama Tuhan. Seperti proses emas, berapa ton tanah yang diambil dari gunung yang mengandung biji emas dibakar dengan panas api. Dan waktu dibakar maka kotorannya itu mulai kelihatan saudara. Dan emasnya mulai mengendap tapi belum murni. Sampai beberapa kali diproses sampai tidak lagi ada kotoran ditemukan. Dan emasnya itu menjadi emas yang murni. Begitulah proses saudara. Jadi sebetulnya semua orang yang dipanggil Tuhan untuk ada di dalam satu komunitas rohani, sebetulnya mereka adalah orang-orang yang siap dimurnikan sama Tuhan. Jadi waktu diproses maka kotorannya kelihatan. Jadi yang saudara lihat orang-orang di sekeliling saudara yang suka gosip, yang suka bersungut, yang suka marah, yang suka maki-maki orang. Sebetulnya kotorannya itu sedang keluar saudara. Asal dia tetap tekun di dalam Tuhan, saya percaya bahwa emas mulai mengendap. Ia mulai menyadari ketika firman menegurnya, kalau ia adalah orang yang rendah hati, ia akan berkata, Tuhan aku tadi salah, aku mau perbaiki. Ya, nanti akan diproses lagi saudara dalam proses pembakaran berikutnya. Tetapi kotorannya mulai berkurang sampai ia diubahkan menjadi seorang yang berbeda, yaitu seorang yang memiliki karakter Kristus. Seperti juga ilustrasi kedua, pohon yang berakar kuat. Pohon yang sering diterpa badai justru punya akar yang semakin kuat. Kalau tidak ada badai, akarnya tuh jadi dangkal saudara. Jadi begitu juga dengan hidup saudara dan saya. Badai kehidupan membuat kita berakar lebih dalam kepada Tuhan. Jadi saudara jangan takut badai. Seringkali Tuhan mengumpamakan kita sebagai burung Raja Wali. Burung Raja Wali adalah burung yang gak pernah takut badai. Bagi burung Raja Wali, badai ada kesempatan untuk ia terbang lebih tinggi lagi saudara. Nah oleh karena itu biarlah kita menjadi seperti yang Tuhan mau saudara. Jangan seperti burung emprit. Saudara tahu burung emprit? Burung yang kecil yang suka ada di rumah-rumah itu saudara. Nah kalau kena angin aja langsung nyungsep saudara. Jadi kalau saudara kena masalah langsung nyungsep, langsung marah, sakit hati, kecewa, berhenti pelayanan, pindah gereja. Halo, saudara bukan seperti yang Tuhan mau. Tapi saudara diumpamakan seperti burung emprit yang kena angin aja nyungsep saudara. Tapi ingat saudara bahwa Tuhan katakan kita seperti burung Raja Wali. Badai kesempatan kita terbang lebih tinggi. Badai melatih kita menjadi semakin kuat, berakar di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah takut dengan badai. Ada Tuhan yang hebat yang akan menyertai menolong saudara. Itu yang saudara harus pegang. Ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Dia memberikan penolong buat kita, yaitu Roh Kudus yang hebat. Yang sanggup bisa menolong kita dan pasti memberi solusi dan jalan keluar untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi atas kita. Saudara, jadi aplikasinya, saudara yang harus kita lakukan, jangan mengeluh dalam penderitaan. Tapi tanyakan apa yang Tuhan mau bentuk dalam hidup saya. Saudara, penderitaan itu bukan sebagai kutuk, tetapi sebagai proses pendewasaan iman kita. Jadi oleh karena itu, jangan heran kau berdoa untuk sesuatu yang lebih baik. Artinya kita berdoa, Tuhan jadikan aku orang yang penuh sukacita. Yang ada suatu keadaan yang membuat kita selalu gak sukacita. Sebetulnya itu latihan yang Tuhan berikan agar di tengah keadaan apapun saudara tetap bisa bersukacita. Bersukacita dalam keadaan baik, badan sehat, kantong tebal saudara, itu gampang dan itu biasa. Tapi yang Tuhan mau latih adalah kau bisa bersukacita di tengah keadaan yang sangat tidak mengenakan. Di tengah masalah yang kau hadapi, di tengah goncangan yang kau sedang alami saat ini. Bisakah kau bersukacita? Dan itulah sukacita Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan damai dan sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan, situasi dan kondisi. Seperti kita baca dari Yesaya 48 ayat ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering,
dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kuncinya adalah perhatikan ketetapan Tuhan. Kalau kita hidupi kebenaran yang diajarkan Tuhan kepada saudara dan saya percaya saudara pasti punya damai dan sukacita. Jadi damai dan sukacita kita tidak ada yang bisa mengambilnya, saudara. Kenapa kita kehilangan damai? Bukan karena masalah yang ada di depanmu. Bukan karena orang yang mengecewakanmu, tidak. Tapi karena kita tidak melakukan kebenaran, maka kita kehilangan damai, sejahtera, dan sukacita. Dan biarlah itu yang kita mengerti, saudara. Poin kedua kita pelajari, ketekunan melahirkan karakter tahan uji. Seperti dikatakan Roma 5 ayat 4a. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Iya, ketekunan membuat kita jadi orang yang tahan uji, saudara. Jadi kalau kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan membentuk kita menjadi pribadi yang tahan uji. Artinya mau diuji dalam bentuk apapun kita tetap kukan berdiri di tengah badai. Nah inilah yang Tuhan mau. Saudara tetap bertahan berdiri di tengah ujian apapun. Nah ini akan terbentuk menjadi gaya hidup kita kalau saudara tekun. Ya, kuncinya adalah ketekunan, saudara. Jadi waktu menghadapi masalah jangan tinggalkan masalah saudara, pergi saudara. Tapi hadapi masalah, tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Maka percayalah seperti dikatakan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yes. Hanya di dalam Yesus yang memberi kekuatan membuat engkau bisa menyelesaikan segala perkara yang ada di hadapanmu. Bukan hanya perkara-perkara kecil. Tapi bersama Yesus lakukan perkara besar. Yes. Saudara bisa lakukan banyak perkara besar bersama dengan Tuhan Yesus. Wow, saudara, saya mengalami begitu banyak cerita tentang Tuhan di setiap proses hidup saya. Jadi oleh karena itu, hadapi prosesmu, lihat kedahsyatannya. Kau akan menjadi orang yang tahan uji. 1 Petrus 1 ayat 6-7 dikatakan demikian. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, tujuan akhirnya adalah kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini rapture, saudara, pengangkatan orang percaya. Ini yang kita nanti-nantikan saat sangkakala terakhir terdengar, maka yang mati dan Tuhan dibangkitkan, saudara dan saya diubah dalam tubuh kemuliaan. Kita bersama dan berjumpa dengan Tuhan secara muka pandang muka, saudara. Kita akan berjumpa dengan Yesus secara langsung. Jadi oleh karena itu yang harus kita lakukan, suka-sukamu Tuhan. Nah, jangan cuma nyanyi, saudara. Suka-sukanya Tuhan membentuk saudara dan saya. Percayalah Tuhan akan membentuk saudara menjadi indah. Tuhan tidak pernah sekali-kali bercanakan atau membentuk saudara menjadi bejana yang buruk. Tidak mungkin, saudara. Tapi di tangan penjunan yang hebat kau akan jadi indah pada waktunya. Jadi terserah Tuhan bentuk kita seperti apa. Proses apapun saudara alami, terima prosesnya. Jangan berbantah-bantah. Jangan bersungut-sungut, saudara. Tapi terimalah prosesnya dengan penuh ucapan syukur. Pasti ada tujuan Tuhan di dalamnya. Ingat bahwa Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ada tujuan-tujuan Tuhan, dan tujuan Tuhan tidak pernah mencelakakan saudara. Tujuan Tuhan adalah memberi kepadamu damai sejahtera hari depan yang penuh harapan. Wow, saudara. Jadi kuncinya adalah tadi tekun, saudara. Ketika di proses apapun tetap lakukan yang baik. Tetap berdoa, tetap melayani, tetap beribadah. Lanjutkan prosesmu, selesaikan sampai tuntas. Ketekunanlah yang akan menghasilkan kau menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, ada ilustrasi bicara tentang seorang atlet yang berlatih keras. Jadi seorang pelari olimpiade harus latihan bertahun-tahun. Melewati rasa sakit, jatuh, bangun. Latihan yang berat itulah yang membuatnya menjadi kuat dan siap menghadapi perlombaan. Kalau tidak ada latihan, ia akan mudah menjadi orang yang mudah menyerah.
Jadi oleh karena itu hari ini Tuhan sedang latih saudara supaya kita menjadi kuat. Latihannya melalui apa? Melalui proses, melalui pembentukan, melalui aniaya, melalui kesengsaraan, melalui salib yang harus kita pikul. Itu adalah latihan yang membuat kita jadi kuat. Tapi jangan pernah lari dari prosesmu. Engkau tetap akan menjadi orang yang lemah ketika engkau selalu lari dari proses. Ilustrasi berikutnya ada seorang pendeta Samuel Lam dari Tiongkok, saudara. Ia pernah dipenjara selama 20 tahun karena imannya. Tapi justru di dalam penjara ia semakin setia berdoa, menguatkan sesama, dan ketika keluar dari penjara ternyata gerejanya bertumbuh lebih besar. Jadi ketekunan dalam penderitaan membuat karakternya tahan uji, tetap bertahan di tengah proses apapun. Kita belajar dari Rasul Paulus ya. Saudara di penjara, dia nggak diam. Dia justru menulis surat dan mengirimkan kepada semua jemaat-jemaat yang pernah dilayaninya. Jemaat di Filipi, di Efesus, Galatia, Korintus, wah banyak sekali. Saudara, ia membuat surat-surat ketika ia di penjara. Dan ia menguatkan, bahkan memenangkan seorang yang bernama Onesimus yang dulu adalah hamba daripada Filemon, saudara. Dan dimenangkan bagi Tuhan ketika Paulus menjumpainya di penjara. Nah saudara, itulah yang dilakukan oleh Paulus. Tetap dia memberitakan Injil dan menjadi berkat, menjadi saksi walaupun di tengah kondisi yang tidak baik, yaitu ia ada di penjara. Nah itulah saudara yang harus kita lakukan. Tetaplah dimanapun Tuhan membawa kita pada posisi atau masalah atau goncangan apapun, tetaplah engkau menjadi saksinya saudara. Jangan berhenti saudara, tetap melakukannya. Jadi saudara, aplikasi yang harus kita lakukan adalah doa, firman, dan ibadah sebagai latihan rohani buat saudara dan saya. Jangan hanya setia saat sebuah keadaan baik, tapi setialah juga dalam keadaan sulit. Belajar saudara, suka duka ku jalani bersama Yesus ya. Yang penting saudara dan saya bersama Yesus dalam keadaan duka kita pasti bisa lewati. Dan ujungnya Tuhan sudah berjanji lebih dari pemenang dalam segala perkara ya. Kita menjadi orang-orang yang pasti keluar lebih daripada pemenang. Yang penting ketika kau hadapi masalah, kau tetap bersama Yesus. Engkau tetap berdoa kepada Tuhan. Jalani prosesmu dan lihat kedahsyatan Tuhan. Saudara, poin ketiga kita belajar karakter tahan uji melahirkan pengharapan yang teguh. Tadi kita sudah baca ya, coba kita baca lagi dalam Roma 5 ayat 4b sampai dengan ayat kelima. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, hasil akhir dari semua proses yang kita lalui itu adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, saudara. Yeremia 29 ayat 11 jelas katakan bahwa aku tahu benar rancangan apa yang ada padaku untuk kamu, kata Tuhan. Yaitu damai sejahtera, bukan kecelakaan dan hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara, pengharapan di dalam Kristus tidak didasarkan pada situasi, tapi pada kasih Allah. Tuhan punya rencana yang besar buat saudara. Bahkan Tuhan berkata, tidak cukup kau hanya menjadi hambaku, tapi aku mau menjadikan kau terang bagi bangsa-bangsa. Jika Roh Kudus turun atasmu, dikatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, maka engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi betapa luasnya pelayanan yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya dalam panggilannya, saudara. Yang diperlukan kau tetap bertekun. Di tengah proses apapun kau hadapi, jalani setiap prosesnya. Ingat bersama Yesus dan kau akan lihat kemenangan demi kemenangan. Itu yang membuat kita semakin tekun. Karena kita selalu melihat betapa hebat Tuhan tolong kita, betapa hebat Tuhan sertai kita, betapa dahsyatnya Tuhan memberi kemenangan buat kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tekun. Di tengah masalah demi masalah membuat kita menjadi kuat, saudara. Karena kita selalu melihat pertolongan dan penyertanya, dan kita akan semakin mengenali Tuhan. Kalau saudara bisa kenali Tuhan, saudara akan sangat terharu. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, saudara. Dia bukan Tuhan yang hanya bisa mendengar. Dia bukan Tuhan yang punya mulut tidak bisa bicara. Tapi dia Tuhan yang bisa melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan, saudara. Yang penting kau mau berdoa dan kau serahkan kepada Tuhan. Lihat Tuhan menolongmu dengan cara yang ajaib. Seperti seorang anak kecil menunggu ayahnya. Yaitu ia berdiri di dermaga menunggu ayahnya pulang dari laut.
Orang lain berkata, mungkin ayahmu tidak datang. Tapi anak itu berkata, ayahku janji akan pulang, jadi aku akan menunggu. Keyakinannya bukan pada situasi, tetapi pada janji sang ayah. Begitu juga saudara. Berpeganglah kepada janji Tuhan. Dia punya janji walaupun situasi keadaanmu rasanya tidak mungkin kau menerima jawaban daripada apa yang kau doakan. Tapi percayalah akan janji Tuhan. Bukan karena situasi keadaanmu, tapi karena Tuhan pernah berjanji. Dan janjinya itu ya dan amin. Dia tidak pernah ingkar akan setiap janjinya saudara. Saudara tahu tentang sebuah kapal besar yaitu namanya Titanic saudara. Banyak orang pada tahun sekitar 1912 menaruh pengharapan pada kapal Titanic ini yang disebut kapal yang tidak bisa tenggelam. Tapi kapal itu karam saudara. Sebaliknya orang yang masuk di dalam perahu penyelamat bisa selamat. Dunia menawarkan banyak Titanic. Harta, jabatan, popularitas. Semua bisa tenggelam saudara. Tapi hanya Kristus sebagai perahu keselamatan kita yang memberi jaminan pasti saudara selamat. Oleh karena itu jangan kau berpegang kepada janji dunia yang bisa gagal saudara. Tapi janji Tuhan, dia pasti memberi keselamatan buat kita. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Karena ketika kita nggak melekat kepada pokok, maka kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu saudara, jangan letakkan harapan kita kepada hal-hal duniawi yang fana. Pegang janji Tuhan dalam doa meski jawabannya belum kita lihat sampai hari ini. Ketika engkau terus berdoa, Tuhan taruhkan satu keyakinan di dalam hati kita. Bahwa keadaan ke depan kita pasti lebih baik. Bahwa bukan seperti yang kita alami hari ini, kesulitan, kesusahan, masalah. Itu bukan akhir. Tapi itu jalan yang menuju kepada akhir. Yaitu hari depan saudara saya penuh harapan. Keadaan yang pasti lebih baik yang Tuhan taruhkan di hati kita ketika kita berdoa. Jadi bagikan pengharapan itu kepada orang lain. Banyak sekeliling kita yang sedang dalam keadaan putus asa. Mari kita ceritakan tentang Tuhan. Dia penolong kita yang hebat. Jadi oleh karena itu saudara, pengharapan dunia bisa mengecewakan kita. Tapi pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah memalukan. Jadi ingat, kesengsaraan adalah proses bukan akhir. Ketekunan akan membentuk karakter yang tahan uji. Dan karakter tahan uji akan melahirkan pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Oleh karena itu seperti dikatakan dalam Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Wow saudara, luar biasa. Di dalam Tuhan kita percaya ada pengharapan. Dan pengharapannya adalah pasti jawabannya. Tidak pernah memalukan saudara percaya kepada Tuhan. Walaupun orang hari ini mungkin meremehkanmu dan mengatakan tidak mungkin. Saudara tetaplah berpegang kepada janji Tuhan. Karena apa yang keluar dari perkataanku kata Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Ia akan mengerjakannya dan pasti berhasil. Seperti dikatakan dalam Yesaya 55 ayat ke-11. Saudara, berbahagialah kita dalam panggilannya. Karena kita hari ini, puji Tuhan, dipanggil mendekat kepada Yesus. Karena Bapa menariknya. Dan kita yang sudah didekatkan kepada Yesus akan diajar oleh Tuhan sendiri. Barang siapa mendengar dan menerima pengajaran itu, maka ia akan tetap datang kepada Yesus. Saudara, yang hari ini engkau tetap datang kepada Yesus. Dan engkau sedang ada di jalan yang lurus. Jalan yang sudah dirintis oleh Tuhan. Yesaya 26 ayat 7 dikatakan, jejak orang benar lurus, Tuhanlah yang merintis jalan yang lurus baginya. Jadi Tuhan sudah merintis jalannya buat saudara. Jalan yang lurus. Di mana engkau ditanam Tuhan di gereja lokal. Di mana engkau aktif dalam kegiatan gereja lokal. Engkau bahkan sudah dipercayakan untuk melayani pekerjaannya. Engkau sudah ada di jalannya Tuhan. Kau hanya perlu matamu tertuju kepada Tuhan. Belajar abaikan setiap keinginan kau alami. Dan terus tekun pikul salibmu. Lihatlah di ujung jalan sana. Ada kemuliaan yang Paulus katakan dalam Roma 18 ayat ke-8. Aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan.
Ada kemuliaan kekal, kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya yang tetap bertekun, tetap berjalan di dalam jalannya. Walaupun kau harus melewati jalan-jalan yang mungkin itu adalah jalan yang berbatu kerikil, lewat lembah, lewat lembah yang curam. Saudara harus mendaki gunung yang tinggi, begitu sangat melelahkan. Tapi percayalah saudara, bukan kita, Tuhan kekuatannya yang menyertai kita, memampukan kita menempuh jalan-jalan itu sampai kita menyelesaikannya di garis finish. Jangan pernah lupakan Roh Kudus sebagai penolong yang diberikan Tuhan kepada kita. Roh Kudus akan mengajar, Roh Kudus akan mengingatkan, Roh Kudus akan menuntun, Roh Kudus memberi kekuatan, Roh Kudus mengurapi saudara. Sehingga kita tetap bisa berjalan di jalan yang Tuhan rintis. Selesaikan pertandingan imanmu, jangan berhenti di tengah jalan. Halo saudara, saya mau ingatkan, di depan saudara sudah terlihat garis finish. Jangan kau berhenti karena begitu banyak masalah yang kau hadapi. Tapi tetaplah berjalan di sana. Kuatkan, teguhkan hatimu. Tuhan berulang kali katakan kepada Yosua ketika Tuhan mengutusnya dalam panggilan melanjutkan pekerjaan yang dipercayakan kepada Musa. Yosua tetap berjalan, melakukan tugas panggilannya. Demikian juga saudara, selesaikan pertandingan imanmu. Jangan berhenti tengah jalan. Karena berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan pekerjaannya. Tetaplah menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Oleh karena itu berdoalah kiranya Tuhan mempercayakan pelayanan ini tetap kepada saya. Begitulah hendaknya saudara dan saya berdoa. Karena saudara bisa melayani karena Tuhan mempercayakan. Ingat, ketika engkau bilang aku enggak mau pelayanan lagi, bukan saudara yang enggak mau pelayanan. Tuhan yang tidak mempercayakan itu kepada saudara. Ada beberapa hal yang mungkin kau harus bereskan di hadapan Tuhan. Jadi oleh karena itu, tetaplah bersyukur dan bersukacita dalam panggilan yang Tuhan berikan, di jalan yang Tuhan sudah rintis. Teruslah berjalan, teruslah berjalan, jangan berhenti. Walaupun teruslah berjalan di jalan itu. Di akhir jalan itu ada kemuliaan, ada terang yang ajaib, ada janji Tuhan yang hebat. Dan kau akan menerimanya kalau engkau tidak menyerah, engkau tetap maju dan engkau tetap fokus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bersyukurlah karena Tuhan masih membawa kita masuk dalam panggilannya. Karena di dalam panggilannya, di situ ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan dan kekuatan. Saya akan berdoa untuk sahabat penerobos yang mungkin hari-hari ini mungkin kau mulai hampir menyerah. Kau merasa gak punya pengharapan di depanmu. Tapi biarlah mendengar firman ini, saudara bangkit. Karena percaya pengharapan itu yang saudara taruhkan kepada Tuhan tidak akan pernah memalukan saudara. Saya akan berdoa, mari angkat tanganmu. Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu dan kebenaran-Mu mengubah pola pikir cara pandang kami. Hari ini kami mau tetap mata kami tertuju kepada Tuhan. Kami mau belajar abaikan setiap kehinaan yang kami harus hadapi dan terus tekun pikul salib kami. Karena kami percaya di ujung perjalanan kami ada satu pengharapan yang tidak pernah memalukan. Kami akan melihat penggenapan dari janji-janji Tuhan yang hebat. Terima kasih untuk kuasa kekuatan Tuhan berikan bagi kami. Segala hormat kemuliaan kami kembalikannya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian sahabat penerobos, saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Silakan catat di nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung, dan saya akan kasih link juga buat saudara. Kita terus belajar, selesaikan pertandingan kita sampai garis finish. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.